Oke baik teman-teman, kembali bersama saya Kak Vino dalam channel Dr. Med Plus. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat koligatif ya teman-teman. Kita akan bicara tentang sifat koligatif yang kedua dan ketiga tentang penurunan titik beku dan kenaikan titik didih ya. Oke, ini biasanya soalnya akan sama ya, model-modelnya seperti itu. Jadi tinggal mencari titik didih atau titik beku ya, seperti itu. Nah, prinsipnya ini teman-teman ya. Jadi pada saat suatu pelarut murni ditambahkan zat larut, maka titik beku akan turun dan titik didih akan naik ya, seperti itu. Jadi kita akan bicara tentang titik didih dan titik beku. Nah, untuk larutan murni itu biasanya kita anggap titik bekunya adalah 0 derajat, titik didihnya adalah 100. Maksudnya untuk pelarut air ya, seperti itu. Nah, rumusnya juga hampir sama ya. Jadi di sini kalau kita punya larutan non elektrolit dan elektrolit, bedanya hanya tinggal dikalikan dengan I atau kita kenal dengan faktor Van Hoff. Nah, untuk penurunan titik beku itu dicari dengan delta TF atau perubahan titik bekunya itu sebagai KF. KF itu konstanta molal ya untuk penurunan titik beku. Lalu kemudian dikalikan dengan M, M-nya molal ya, molal, bukan molar ya teman-teman, molal. Sedangkan kalau yang titik didih sama, cuma diganti dengan KB, seperti itu. Nah, molalnya ingat lagi rumus ini teman-teman, ada gram per mr dikalikan 1000 per gram per larut. Sedangkan I-nya adalah faktor Van Hoff ya, seperti itu. Kita langsung aja coba di beberapa soal ya teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini ya, ke dalam 400 gram air dimasukkan 36 gram suatu zat non-elektrolit sehingga larutan mendidih pada temperatur 100,26 derajat Celcius. Maka massa molekul relatif zat tersebut adalah berapa ya teman-teman? Nah, di sini udah jelas bahwa ini zat non-elektrolit. Ya, lalu kemudian sudah mendidih pada suhu 100,26 dan kita tahu bahwa titik didih normal itu harusnya adalah 100 derajat, sehingga kalau kita bicara pada ini titik didihnya adalah 100,26 derajat Celcius, sedangkan titik didih normalnya itu adalah 100, maka kita bisa mencari delta TB-nya. Delta TB-nya berarti 100,26 dikurangin 100 ya. Kita dapatkan 0,26 derajat Celcius. Kenapa harus delta TB? Karena rumus yang ada ya cuma dari rumus delta TB. Delta TB sama dengan KB dikalikan molal ya. Nah, delta TB-nya 0,26, harga KB-nya ini sudah diketahui 0,52. Dan kita ingat rumus molal itu adalah gram per mr ya, kali dikalikan 1000 per pelarut. Jadi di situ kita bisa mendapatkan mungkin molal dulu saja ya. Molalnya bisa kita dapatkan 0,26 dibagi 0,52, ini ketemu 0,5 molal. Nah, dari situ baru kita masukkan ke dalam rumus molal. Molal itu adalah gram dibagi mr dikalikan 1000 per gram air atau kita sebut sebagai pelarut P. Nah, udah kita tinggal masukkan nih. Gramnya adalah 36. Lalu mr-nya kita mau cari 1000 per pelarut. Pelarutnya itu air nih teman-teman ya. 400 gram. Nah, di situ berarti kita ini dapatkan 36 dikali 2,5 ini 90 per mr sama dengan 0,5, sehingga mr-nya kita dapatkan 90 dibagi 0,5 adalah 180 ya. Itu soal yang pertama. Kita lihat lagi soal berikutnya ya. Suatu senyawa karbon memiliki rumus empiris CH2O. Ya, CH2O ada AR-nya. Jadi di sini mungkin kita bisa mencari dulu MR-nya CH2O itu kan 12 ditambah 2, 14 ditambah 16, 30 ya. Nah, larutan 72 gram senyawa tersebut dalam 400 gram air membeku pada suhu min 1,86 derajat Celcius. Rumus molekul senyawa tersebut adalah, ingat-ingat teman-teman, ketika kita ditanyakan rumus molekul, maka konsentrasi kita adalah mencari MR-nya. Ya, MR-nya berapa? Seperti itu. Nah, di sini kita sudah punya titik bekunya ya. Titik bekunya adalah pada suhu min 1,86. Dan kita tahu bahwa titik beku normal air adalah 0 derajat. Sehingga kita bisa mencari delta TF-nya ya berarti adalah 1,86 ya, atau 0 dikurangi min 1,86. Dapatnya 1,86 derajat Celcius. Nah, di situ kita masukkan dengan rumus ini.
Delta TF-nya 1,86 sama dengan KF-nya 1,86 dikali molal. Maka kita dapatkan molalnya adalah 1 molal. Nah, kemudian teman-teman dari situ kita bisa mencari rumus molal ya. Molal itu adalah gram per mr dikalikan 1000 per pelarut. Molalnya 1, masanya itu adalah 72, per mr-nya kita mau cari nih. Ya, dikalikan 1000 per 400 ya, karena ini 400 gram air adalah massa pelarut, 72 gram air adalah zat pelarutnya. Nah, di situ kita dapatkan ini mr-nya kita dapatkan 180. Nah, dari situ teman-teman kita tahu bahwa mr tadi adalah 30, mr senyawanya CH2O. Ya, jadi CH2O itu mr-nya 30, padahal mr senyawanya 180. Berarti ini harus dikalikan 6 kan gitu. Sehingga rumus molekulnya itu kita tinggal kalikan 6. CH2O kita kalikan 6, kita dapatkan C6H12O6. Ini rumus molekulnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nih, tentukan massa NaCl yang harus dilarutkan ke dalam 20 ml air agar larutan tersebut membeku pada suhu yang sama dengan larutan yang terbentuk dari 60 gram glukosa yang dilarutkan dalam 100 ml air ya, seperti itu. Nah, jadi air ini adalah massa pelarut, teman-teman ya. 20 ml itu kita anggap sebagai pelarut 20 gram. Sedangkan nanti juga sama, ini adalah juga pelarutnya itu 100 gram. Jadi untuk sifat koligatif, air itu mililiter kita anggap sebagai gram ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini adalah sudah diketahui atau diminta bahwa dia membeku pada suhu yang sama. Nah, kalau membeku pada suhu yang sama, itu berarti artinya delta TF-nya juga sama. Kan gitu. Nah, berarti delta TF-nya punyanya NaCl itu akan sama dengan delta TF-nya dari glukosa. Nah, cuman teman-teman harus ingat nih, NaCl itu adalah elektrolit, sedangkan glukosa itu non-elektrolit. Nah, berarti ketika kita memasukkan rumus dari sini ya, nah ini hati-hati, kalau yang elektrolit kita harus kalikan dengan I ya, sedangkan yang ini adalah Kf kali M. Nah, kita mungkin membedah secara khusus dulu untuk NaCl-nya ya. NaCl itu elektrolit kuat. Ini dia kalau dijabarkan menjadi Na+ dan Cl-. Ini N-nya adalah 2, alfanya kita anggap sebagai 100% karena tidak diketahui. Jadi kita dianggap elektrolit kuat. Nah, elektrolit kuat berarti kita setelah itu kita bisa mencari I ya. 1 ditambah N-1 kali alfa. Seperti itu ya. Jadi 1 plus N-1 kali alfa. 1 ditambah N-nya 2 min 1 kali 1. Kita dapatkan angka 2. Nah, kita masukkan di sini. Nah, berhubung tidak diketahui, ini biasanya data Kf itu bisa dicoret karena dianggap sama. Ya, seperti itu. Nah, kita tinggal kerjakan nih. Untuk NaCl, molalnya berapa? Molalnya berarti gram per mr. Ya, gram itu 20 per mr-nya. NaC. Sorry. Maaf ya, ini ada kesalahan. Jadi, masanya nggak tahu ya. Masanya nggak tahu, kita anggap X. Mr NaCl itu harusnya diketahui sih 58,5 dikalikan 1000 per pelarutnya 20. Dikalikan I-nya 2. Sedangkan yang glukosa itu 60 per 180 dikalikan 1000 per pelarutnya 100. Ya, jadi ini tuh MR-nya 180. Dan ini pastinya sudah diketahui ya MR-nya. Nah, dari sini kita tinggal mencari nih data nilai X-nya itu berapa, seperti itu ya. Jadi ini kalau kita sederhanakan 100 dibagi 10 itu
100 per 58,5 dikalikan X sama dengan yang ini 10 per 30 ya. 1 per 3 ya. 1 per 3, 600. 1 per 3, 10 per 3 ya maaf. Nah, seperti itu. Sehingga X-nya kita bisa dapatkan dengan kali silang ini dicoret. Berarti 58,5 dibagi 30 ya. Kira-kira kita dapatkan angka 1,95 gram. Ya, oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, berikutnya nih 3,7 gram basa bervalensi 2 atau XOH2 dalam 100 gram air mendidih pada suhu 100,676 derajat Celcius. Jika basa tersebut terionisasi sebanyak 80% dan Kb air 0,52, maka massa atom relatif unsur X adalah, ya ini mencari Mr lagi. Nah, ingat ini basa bervalensi 2 XOH2 ya, jadi XOH2 itu berarti dia punya N-nya 3 ya, N-nya 3. Karena ini kalau dijabarkan jadi 3 ion. Dan dia punya terionisasi 80%, ini alfanya 80% atau 0,8. Nah, di sini kita bisa mencari I-nya dulu ya, teman-teman. 1 plus N-1 kali alfa. 1, 3 min 1 kali 0,8. Jadi 1 ditambah 1,6 kira-kira ya, jadi 2,6 itu nilai I-nya. Nah, lalu di sini ada 100 gram air. 100 gram air adalah pelarut ya, pelarut. Kemudian ini nanti 100,676 ini sudah menjadi titik didihnya. Berarti kita bisa mencari delta TB-nya dulu ya. Delta TB-nya adalah 100,676 dikurangi 100 karena patokannya adalah 100 derajat ya, seperti itu. Nah, kemudian kita baru masukkan ke rumus ini teman-teman ya. Jadi ini delta TB-nya 0,676, KB-nya adalah 0,52 dikalikan molalnya, anggaplah kita belum tahu, dikalikan I-nya 2,6. Nah, di sini kita dapatkan angka molalnya itu adalah 0,52 dibagi 0,5 ya, molalnya 0,5. Nah, setelah itu kita gunakan rumus molal nih teman-teman. Molal itu gram per mr dikalikan 1000 per pelarut. Nah, molalnya 0,5, gramnya 3,7 gram, mr-nya kita nggak tahu karena kan X-nya nggak tahu ya. Nah, 1000 per pelarutnya adalah 100 gram. Di sini nanti kita bisa hitung dan kita dapatkan angka 37 dibagi 0,574. Seperti itu. Nah, ini adalah MR-nya XOH2 ya, teman-teman. Jadi jangan lupa ini adalah XOH2. Nah, padahal XOH2 itu berarti kan adalah terdiri dari MR-nya atau AR-nya X ditambah 2 kali AR-nya O ditambah 2 kali AR-nya H, kan seperti itu. Nah, MR totalnya 74, X-nya nggak tahu, ya kan? O-nya 16, H-nya itu 1, ya seperti itu. Sehingga kita dapatkan X-nya berarti ini berapa nih? 30, 40 ya. Oke, jadi massa atom relatif unsur X-nya adalah 40, seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah, satu soal terakhir. Ya. Tentukan titik didih larutan 20,8 gram BaCl2, di mana AR-nya sudah diketahui ya, seperti itu, dalam 600 gram air. Ya. Kb-nya sudah diketahui 0,52 per derajat Celcius per molar, seperti itu. Nah, oke, ini adalah jelas larutan elektrolit. Ya, jadi ini elektrolit. BaCl2 ini kan kalau dijabarkan menjadi Ba2 plus 2Cl min, sehingga
N-nya adalah 3, tidak diketahui derajat ionisasi berarti dianggap 100% ya, atau 1. Jadi I-nya bisa hitung sebagai 1 plus 3 min 1 kali 1. Ketemulah 3 ya I-nya. Nah, lalu MR-nya ya, MR-nya kita juga bisa hitung. Nah, MR-nya BaCl2 itu adalah 137 ditambah, ini sepertinya ada kesalahan cetak, harusnya 35,5 nih teman-teman. Ya, supaya nanti angkanya cukup bagus ya, 71. Jadi ini ketemunya pas 208 ya. Nah, sudah, kita tinggal masukkan ke rumus itu ya. Atau kita mungkin mau mencari molal dulu. Molal itu rumusnya jelas, gram per mr dikalikan 1000 per pelarut. Jadi gramnya adalah 20,8 dibagi 208 dikalikan 1000 per pelarutnya 600 ya. Jadi di sini kita dapatkan 1 per 10, 1 per 10 berarti 100 per 600, kita dapatkan 1 per 6 ya, seperti itu. Nah, tinggal kita mencari delta TB-nya. Delta TB-nya adalah KB-nya 0,52 dikalikan 1 per 6 dikalikan 3. Atau ini kalau gitu jadinya 0,26. Nah, artinya titik didihnya berarti 100 ditambah 0,26 atau 100,26 derajat Celcius ya. Oke, ini teman-teman beberapa soal pembahasan tentang sifat koligatif yang kedua dan ketiga yang berkaitan dengan titik beku dan titik didih. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman, tetap semangat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.